Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Eva Retna Mulyani, mahasiswi dari Fakultas Psikologi dan Kesehatan, jurusan Psikologi di Universitas Islam Negeri Wali Songo. Teman-teman, di sini pembahasan lagi tentang COVID-19. Konsep sehat memiliki beberapa acuan, salah satunya yaitu dari rumusan WHO atau World Health Organization yang mengatakan bahwa konsep sehat yaitu bukanlah hanya didasarkan oleh fisik saja, dari kesempurnaan fisik saja, tetapi konsep sehat yaitu dari kesempurnaan dari itu semua, fisik, mental, sosial, dan juga bebas dari penyakit dan juga cacat. Masalah krisis dan emosional itu tidak bisa dianggap remeh, teman-teman. Jika kita menemukan keluarga kita atau orang-orang terdekat kita di lingkungan kita yang mengalami krisis ataupun masalah emosional di balik wabah COVID-19, itu harus diperhatikan benar-benar. Kalau semisal memang tidak bisa ditangani atau diatasi dari dorongan sosial, dari keluarga, dari teman-teman sekitarnya, itu harus memerlukan tenaga-tenaga spesialis ahli pada bidangnya. Contohnya dari psikolog dan juga psikiater. Virus corona akibat gangguan mental, di sini saya mengangkat dari negara-negara sebelumnya yang sempat atau lebih dahulu dari Indonesia terkena dari wabahnya dari COVID-19 ini. Contoh dari negara Italia. Saya mengutip dari channel News Area, itu mengatakan bahwa ada 50.000 warga negara Italia yang sengaja diisolasikan atau terkena wabahnya oleh pemerintah, diselenggarakan untuk stay at home. Nah, dari situ segala kegiatan aktivitas warga Italia sendiri itu kayak berupa sekolah, kerja, itu diberhentikan dan juga digantikan ke dalam rumah. Pada kasus ini, psikolog banyak yang berpandangan tentang fenomena yang ada dari COVID yang ada di Italia, itu memandang bahwa adanya perencanaan dari stay at home ini akan menimbulkan hal-hal baru. Contohnya fenomena yang terjadi yang dapat dilihat oleh para psikolog, contohnya yaitu banyaknya supermarket yang kehabisan stok bahan pangan, membeli secara berlebihan, atau yang dikatakan atau dikenal dari psikologi itu namanya panic buying. Nah, di situ teman-teman bisa lihat bahwa begitu banyaknya orang yang memburu atau kebutuhan pokok mereka itu untuk sampai sebulan, 2 bulan. Dari situlah kenapa psikolog memandang hal ini adalah hal aneh, karena ini termasuk gangguan dan sudah masuk ke radar kecemasan yang secara berlebihan. Dari situlah makanya di sini saya mengangkat tentang kesehatan mental dan juga mengangkat cerita dari beberapa contoh negara tetangga yang ada fenomena panic buying tadi yang saya sebutkan. Di situ kita belajar bahwa ternyata kecemasan ini bukanlah hal yang sepele. Stres dan juga krisis emosional itu bukanlah hal yang sepele, karena dari itu semua bisa menimbulkan gangguan berdampak secara fisiknya mereka bisa terkena corona, dan secara psikologis mereka juga bisa terkena gangguan kecemasan bahkan sampai suicide. Heboh dari berita-berita saat ini yaitu ada suster dari Jepang yang terkena wabah, lalu dia akhirnya melakukan bunuh diri, dan disitulah makanya kita harus banyak menanggulangi dan harus banyak mengedukasi tentang kesehatan mental ini. Apalagi teman-teman bisa tahu bahwa penyelenggaraan di stay at home ini pastikan kegiatan manusia itu kan akan berkurang dari kegiatan aktivitas luar dan cenderung ke kegiatan aktivitas dalam, dan mereka cenderung ke arah yang mereka ingin mendapat hiburan itu dari nonton televisi. Nah, sedangkan televisi sendiri di saat ini, stasiun televisi itu dikuasai oleh berita-berita seputar wabah corona. Disitulah memancing atau menambah pula kecemasan yang ada di dalam masyarakat. Kecemasan terparah sendiri itu bukanlah hanya yang dirasakan oleh negara yang sudah terkena COVID. Justru malah ada negara-negara yang belum terkena wabah COVID ataupun seperti dahulunya Indonesia belum sampai ada wabahnya, itu justru malah membangkitkan ataupun menstimulus warga-warga Indonesia lebih ke arah panik. Karena bagaimana cara mengendalikan kecemasan itu sendiri? Yang pertama yaitu untuk topik-topik berita yang teman-teman lihat di televisi, carilah sumber-sumber informasi yang terakurat. Semisal dari
segi Kementerian Kesehatan Indonesia, dari TV-TV ataupun media-media yang terpercaya dan terbukti keakuratannya. Lalu aktivitas yang bisa dilakukan lagi, jaga kesehatan, yaitu dengan cara berolahraga, dengan cara menjaga pola makan, menjaga asupan makan, dan juga tidak lupa ditambah dengan berbagai vitamin untuk imunitas tubuh, semisal vitamin C. Tetap berhubungan baik atau tetap berhubungan komunikasi dengan orang-orang yang tercinta, walaupun jauh, walaupun harus terpisah dari jarak karena ada program stay at home ini. Yang terakhir adalah berpikir positif, itu yang paling penting. Jadi, walaupun teman-teman di sini mempunyai atau tertekan dengan berbagai ancaman, posisikan diri teman-teman dan posisikan pikiran teman-teman tetap positif. Karena apa? Kunci penting dari kesehatan mental dan juga fisik itu adalah bagaimana kondisi berpikir teman-teman itu bisa berpikir jernih dan juga bisa berpikir yang positif gitu. Karena dari pikiran itu akan mengalirkan ke jiwa dan juga perasaan, dan dari perasaan akan mengalirkan ke arah tubuh dan juga berdampak kepada kondisi fisik teman-teman nantinya. Kalau semakin stres, teman-teman semakin gampang dan mudah terkena dari wabah itu sendiri, karena imunitas diri teman-teman itu pasti akan menurun. Ya, sekian dari saya, cukup materi kali ini ataupun penjelasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila teman-teman mau lanjut nanti dengar materi-materi berikutnya, next time nanti saya akan membuat materi tentang berbagai hal tentang kesehatan mental ataupun kondisi psikis manusia dari kondisi realita yang ada. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.